Bu, saya minta maaf Bu, saya telat. Kamu Saya lihat? masih- Gara-gara ulah kamu, saya udah dibatalkan kerja sama Pak Retno. Dan kamu setenang itu datang di jam berapa ini? Kamu percuma ya, Bay, punya jam tangan, nggak dipakai. Ketiduran, main game, atau kamu ngapain? Padahal tadi malam saya udah bilang kamu harus datang pagi sekarang. Bu, Dan lihat kamu kerja sama ini udah nggak penting lagi. Aku mau kemana ya istirahat ini? Udah dari tadi. Vi, iya aku baru keluar. Maaf ya. Kenapa? Kok kamu kayak buru-buru gini? Enggak, tadi habis ketemu sama klien ngurusin proyek yang baru tuh. Oh, gimana lancar? Lancar sih. Percaya sih sama kamu. Kamu ngeliat Bayu? Aku lihat tadi nggak ada sih. Bayu. Kenapa kamu nyariin Bayu? Win, kamu kayaknya paham. Jangan pura-pura nggak tahu deh. Aku tahu, cuma nggak mungkin aja rasanya, Vi. Emang aku nggak boleh suka sama Bayu? Kan nggak boleh. Aneh aja, ngapain sih suka sama supir? Iya, kalau udah cinta kita nggak bisa dong mandang status mau dia sopir atau bahkan OB. Aku nggak peduli. Tapi aku lihat Bayu tuh orangnya baik banget. Vi, kamu yakin kamu itu cinta? Cinta aja tuh bisa tumbuhnya kalau misal kamu dan Bayu udah pernah ngedate kek, udah pernah banyak ngobrol kek. Iya, Kamu tuh kayak cuma gitu. ngeliat dari jauh aja, ngerti gak sih? Kamu tuh mungkin cuma suka aja, obses aja karena kamu ngeliat dari sisi awalnya aja. Awalnya aku kesel sama dia karena kejadian dulu pas dia masuk sempat numpahin kopi kan ke baju aku. Tapi aku pikir ya cuma perasaan suka karena sikap dia yang sopan dan baik. Ternyata lama-lama aku beneran tertarik sama dia. Tapi kamu tahu kan, dia paling deket sama siapa? Iya, wajar nggak sih karena dia sopir pribadinya Bu Putri. Ya iya, tapi bohong nggak sih kalau misal dia nggak suka sama Bu Putri? Iya udah gini. Kalaupun Bayu suka sama Bu Putri, nggak mungkin banget juga kan Bu Putri. Itu udah jelas, tahu nggak sih? Tapi kan nggak mungkin Bu Putri mau sama sopir. Tapi kalau aku di sini udah jelas, aku mau nerima keadaan Bayu gimana pun. Iya bisa aja Bu Putri, kamu kayak nggak tahu Bu Putri aja. Putri orangnya nggak selektif itu. Halo Bu Putri yang punya perusahaan ini, pasti paling nggak mau cari pasangan yang selevel sama dia. Aduh, kamu nggak ngerti banget deh. Ya udah gini. Kalaupun Bu Putri juga suka, terus Bayu suka, berarti yang jelas Ya, Bu Putri lebih bisa lah dapetin Bayu. Secara dia lebih dekat dan Bayu lebih memahami Putri daripada kamu. Aku pengen ngebuat Bayu jauh dari Putri. Ya saran aku juga gitu sih, Vi. Tapi gimana caranya? Bantuin ya. Duh, repot nih. Repot, kerjaan aku banyak. Vi, kamu gak ada orang lain aja. Kayak yang lain tuh dari kemarin ganteng-ganteng semua, Vi. Nggak bisa. Yang namanya hati kalau udah jatuh cinta nggak bisa milih. Dia cuma supir. Bodoh amat. Aku nggak peduli. Tapi anggap aja nih, misal Bu Putri sayang Udah. kamu. Kamu ngapain? Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Satunya cara. Ya udah, iya, oke. Bikin Bayu nggak kerja lagi di sini. Ya. Emang cuma Tapi itu caranya. aku bakal tanggung jawab. Nanti di luar aku bakal nyariin dia kerjaan. Yang penting Bayu nggak kerja di sini, dia nggak deket lagi sama Bu Putri. Ya gimana caranya? Kita harus ngehalalin segala cara biar Bayu nggak kerja di sini. Bu Putri pecat dia. Kita harus bikin Putri benci sama Bayu sampai Bayu dipecat dari sini. Sekarang nih cegil banget. Iya, aku ngerti. Berarti emang kayak gitu caranya, dan itu emang satu-satunya cara. Dan kita bisa bantu lewat David. Iya kan? David yang bisa bantuin buat mecat Bayu. Biar mereka jauh. Biar Bayu bisa deket sama kamu. Ya udah aku cari David. Kamu ikut? Iya, ayo.
Bayu kemana sih? Kenapa jam segini masih belum datang coba? Aduh, kalau sampai 10 menit lagi dia masih belum datang, ini bener-bener telat banget. Padahal klien itu penting banget dan aku udah bilang dari tadi malam supaya pagi ini dia harus datang lebih pagi dari sebelumnya. Kemana sih? Dia di telepon juga nggak diangkat. Bu Putri, kenapa masih di sini, Bu? Bukannya Ibu harus ketemu sama klien penting sekarang? Ya seharusnya sih gitu Fit, tapi aku lagi nungguin supir aku nggak datang-datang. Padahal dari tadi malam udah aku siapin, aku udah bilang sama dia, aku udah suruh datang sepagi mungkin. Tapi kenapa jam segini masih belum datang ya? Kalau sampai jam lewat dari 10 menit, aku masih belum ada di tempat, ini udah kacau banget Fit. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Bukan maksud saya mau menjelekkan supir Bu Putri. Tapi di sini Ibu terlalu percaya sama supir itu, Bu. Dan perlu ketahuin, Bayu itu emang seperti itu kerjanya, Bu. Seperti itu? Maksud kamu seperti itu? Berarti tiap hari dia kayak gitu dong? Iya, Bu. Malahan ketika saya minta tolong untuk nganterin laporan berkas-berkas ke kantor lain, dia tuh gak mau. Nggak mau? Padahal itu kan emang tugas dia sebagai supir. Menurut saya Ibu terlalu memanjakan dia sehingga dia memanfaatkan Ibu. Ya karena menurut aku dia itu orangnya baik, sportif, dan kerja juga enak. Tapi aku nggak tahu kalau di luar kerja sama aku dia kayak gitu orangnya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk ya seenaknya bekerja di kantor ini, Bu. Tidak mengikuti peraturan sama sekali. Dia nggak bisa terus-terusan kerja di kantor kita kalau kayak gitu caranya. Sekarang sudah merugikan kantor. Ibu harus ketemu sama klien penting, membicarakan tentang kontrak kerjasama. Tapi gara-gara supir sialan itu, Ibu bakal... Halo, iya Pak. Iya, selamat pagi Pak. Ini apa? Batal kerjasama. Pak, saya minta maaf banget karena di kantor masih ada kendala. Jadi ini, halo, Pak, nggak bisa dibatalin. Pak, halo, ya ampun, halo Pak. Fit, kamu tahu kerjasama sama klien penting yang bisa menguntungkan besar di perusahaan kita itu dibatalkan. Cuman gara-gara supir nggak jelas itu yang belum datang. Kamu tahu kan, Fit? Kalian ini penting banget bagi perusahaan kita. Gimana sih? Sekarang Ibu harus ambil tindakan tegas sama supir Ibu itu. Kamu jangan banyak ngomong ya, saya lagi pusing. Harus cari Bayu sekarang. Kita lagi kamu akan pecat. Lagi nih. Cuma kamu nggak pernah di servis kok. Iya, lagi bisa telat ke kantor. Div. Yuk, kamu ngapain di sini? Kamu apa kabar, Div? Ya baik sih. Aku baru tadi malam sih sampai di kota ini. Oh, Gimana sekarang kamu? Kayaknya udah keren aja. Udah kerja di mana? aku jadi supir, Div. Hah? Nah, ini aku baru beberapa bulan, apa cuman 3 bulan ya kalau nggak salah. Ini aku lagi mau ke kantor, Div, soalnya aku lagi buru-buru, takut telat. Udahlah, kamu nggak usah buru-buru. Di sini aja sama aku. Jangan, Div. Soalnya kayaknya bos aku tuh mau keluar, jadi aku harus... Udahlah, yuk. Semua perusahaan di kota ini ada dalam kendali aku. Jadi nggak bakalan ada yang macem-macem akan mencat kamu. Kamu tinggal bilang aja siapa bosnya biar aku telepon nanti. Janganlah, Rif. Ya, Kalau dia macam-macam aku bakalan putusin semua kerjasama. Soalnya kerjasama di kota ini semuanya aku yang pegang. kamu keren banget ya, Rif. Tapi ya meskipun aku punya temen sesukses dan ya intinya semua orang kenal sama kamu, ya tapi aku kan nggak boleh semena-mena. Aku juga kerja sama mereka, aku juga harus Ya. tahu attitude, Rif. Ya itu susahnya kamu. Kamu udah beberapa tahun ini
Aku suruh ikut keluar kota tempat aku bekerja, kamu nggak pernah mau. Padahal kamu itu udah berjasa banget dalam hidup aku. Jangankan kamu keluar kota, di sini adikku juga punya perusahaan. Kamu minta posisi apa aja, kamu Iya. tinggal bilang. Jangan Mau lagi. jadi manajer atau wakil direktur, aku bakal kasih itu semua. Aku sebenarnya bukan mau nolak ajakan kamu keluar kota, Rif, buat kerja di perusahaan kamu. Kamu tahu kan, aku cuma hidup berdua sama nenek aku. Siapa yang mau ngerawat nenek aku? Ya aku mending kerja di sini dan ya meskipun cuma sedikit-sedikit, aku bisa bawa nenek aku berobat. Oh iya, kamu kenapa, Rif? Kok kap mobil kamu dibuka? Kayaknya ini ada masalah dikit sih. Soalnya tadi panas banget pas aku buka kapnya. Ya, ini kerasa sih, Rif. Ya aku tadi jangan-jangan air radiatornya habis ya. Eh, ya udah, coba aku bantu cek, Rif. Udah beres, coba aku mau nyalain. Kamu ternyata hebat juga ya bisa benerin mobil kayak gini. Ya, bukan hebat sih, Rif. Aku kan udah terbiasa. Dulu kan aku juga pernah kerja di bengkel. Dan karena sekarang aku udah jadi supir pribadi dari bos aku, ya aku harus berhenti. Dan bos aku ini baik banget sama aku, Rif. Gaji aku ya, ini hampir setara, bahkan melebihi beberapa karyawan yang kerja di kantor. Wah, syukurlah kalau kamu dapat bos yang kayak gitu. Tapi kalau nanti ada masalah di kantor kamu, bahkan kamu dipecat, kamu bilang sama aku kalau kamu masih ingin kerja di sana. Dan kalaupun kamu emang mau berhenti dari kantor itu, kamu bisa hubungin aku. Aku mau masukin kamu ke kantor adik aku. Udah deh, gak apa-apa, Rif. Udah deh, kamu untuk kali ini jangan pernah nolak permintaanku. Sudah berapa kali aku nawarin kerjaan sama kamu, kamu harus tolak. Kamu selalu tolak. Aku cuman gak enak sama bos aku. Ya meskipun aku cuman supir, dia udah baik banget sama aku berutang budi juga, Rif. Udah deh, aku tawarin kamu gaji 2 kali lipat kalau kamu berhenti di sana. Dari gaji kamu sekarang. Jangan, Rif, bos aku udah baik. Rif, bos aku udah nelfon berkali-kali, Rif. Aku udah telat. Nanti kalau ada waktu kita ketemu lagi ya. Ya. Makasih, Rif. Dia itu orang kenapa sih selalu nolak permintaan? Apa tawaran aku kurang banyak ya? Mending aku kantor adik aku deh. Mana sih, Vi? Mana sih? Nah, ini. Fit. Dari mana? Tumben banget kalian nanyain seperti itu sama aku. Jadi gini, Vi. Kita butuh bantuan kamu. Bagaimana? Hah? Kayaknya kompak banget. Kenapa itu? Please banget ya, Fit. Cuma kamu yang bisa bantuin kita. Jadi, kamu tahu kan sama supirnya Bu Putri? Bayu. Ya, kamu punya kuasa untuk memecat dia. Kamu lebih bisa untuk memecat dia. Dulu kan yang rekrut kamu tuh. Jadi aku rasa kamu bisa ngebantuin aku buat ya udah kita to the point aja ya. Ya. Aku pengen kamu mencat Bayu. Kalau semuanya aku bisa melakukan itu, untungnya buat apa? Kamu mau apa? Udahlah, nggak usah nanya ke kita. Kamu tahu sendiri kalau Bayu nggak ada di dekat Bu Putri, yang untung siapa? Kamu. Kamu pikir aku nggak tahu gimana kamu ke Bu Putri? Lagian kamu tuh memasukkan orang yang salah. Kamu kan juga suka sama Putri. Sebelum Dan mereka kalian sekarang jadi lebih deket. sebelum kalian ngomong dan minta tolong sama aku udah melakukan terlebih dahulu. Maksudnya? Serius? Iya serius lah. Barusan aku ketemu sama Bu Putri. Aku menghasut Bu Putri kalau supir itu sering terlambat dan tidak becus dalam. Bentar-bentar, terus respon Bu Putri gimana? Ya respon Bu Putri merasa tidak nyaman dan kayaknya omongan aku didengar. Kenapa? Karena bentar lagi Bu Putri bakal ketemu sama klien penting dan sekarang Bu Putri lagi nungguin supir tersebut. Aku juga merasa gak nyaman semenjak kehadiran Bayu itu. Kenapa?
sebelum ada Bayu, Ibu Putri selalu Bu Ya. Putri nunggu Bayu. Iya. Gimana kalau Kalau aku kamu bikin ketemu Bayu? lebih dulu sama kamu ketemunya. Iya, aku bikin Bayu nggak bisa nemuin Bu Putri. Ini Dengan belum terlambat kan, Wit? belum. Bu Putri masih nungguin kok. Ya udah, sekarang tugas aku udah selesai kan? gini. Mengasuh Bu Putri. Iya nggak gitu. Tapi kan aku pengen Bayu bisa dipecat dan gak kerja di sini. Kalau masalah itu kalian tenang aja. Tapi bukan karena hal yang jelek ya. Aku nggak pengen nama Bayu tuh jelek di luar. Dan Fit, aku minta relasi kamu ya. Kan aku udah pernah bantuin kamu. Nanti Kayaknya- ketika Ada udang di balik batu nih. Iya, dia tuh suka banget sama Bayu. Setelah Bayu dari sini, aku dia nggak bakal suka bantuin basa-basi Bayu. orangnya. Ya udah, Intinya kalau Bayu keluar dari sini, aku pengen dia langsung dapat kerjaan. Itu sebagai bentuk tanggung jawab aku, pengen dia keluar dari sini. aku harus menjelek-jelekkan di depan Bu Putri, tapi aku harus menjaga nama baik Bayu. Itu maksudnya. Iya kan kamu Di punya sisi lain. banyak relasi. Nanti Ya udah, kamu tenang aja. Aku juga gak butuh kehadiran Bayu dan aku merasa terganggu posisi aku karena ada Bayu di sini. Ya, Ya kalian udah. tenang aja. Aku bakal pecat Bayu secepat mungkin. Oke? Jangan lupa nanti malam kalian berdua harus traktir aku. kalau cuma Oh, makan iya aman, ya. nanti aku yang bayar. Ya udah, aku masih banyak kerja. Kayaknya ini emang dunia berpihak sama kamu. Kamu harus cepat-cepat bisa temuin Bayu. Aku cari Bayu dulu ya. Aku tunggu di sini. Ya terserah dia kamu mau ngapain. Ya deh, kamu hati-hati ya. Semoga kamu bisa. Bu, saya minta maaf Bu, saya telat. Kamu Saya lihat? masih- Gara-gara ulah kamu, saya udah dibatalkan kerja sama Pak Retno. Dan kamu setenang itu datang di jam berapa ini? Kamu percuma ya, Bay, punya jam tangan, nggak dipakai. Ketiduran, main game, atau kamu ngapain? Padahal tadi malam saya udah bilang kamu harus datang pagi sekarang. Bu, Dan lihat kamu kerja sama ini udah nggak penting lagi. Puas kamu sekarang. Dan aku juga nggak mau lihat muka kamu lagi kerja bareng sama aku. Kamu dipecat. Bu, saya bisa jelasin. Saya telat. Ya emang saya salah Bu, tapi saya nggak santai-santai kok Bu. Terus maaf kamu, apa bisa ngembaliin kerjasama sama bareng sama Pak Retno? Enggak kan? Kamu tuh nggak berguna, Bay. Kamu di sini cuma supir. Jadi percuma kamu minta maaf sama saya, nggak bisa balikin saya kerjasama sama Pak Retno. Kamu tahu PT ini penting banget bagi perusahaan. Kalau sampai nggak ada PT ini, kamu tahu perusahaan saya bakal bangkrut, Bay. Bu, Apa kamu bisa gantiin semua itu? Dan kamu bisa mempekerjakan orang-orang yang kerja di kantor saya? Enggak kan? Karena kamu cuma seorang supir. Bu Putri kan udah tahu. Saya cuma seorang supir. Saya nggak mungkin mampu buat mengembalikan keadaan ini. Ya udah, Dan Bu Putri tahu kan? Apa selama ini saya buat salah Bu? Bu Putri sampai semarah ini sama saya. Dan Bu Putri nggak pernah telepon saya tadi malam. Saya cuma dibilang kalau misalkan saya masuk seperti biasa. Dan Bu Putri juga nggak ngasih tahu sama saya Bu. Saya mohon maaf, saya memang salah Bu. Tapi kamu nggak usah nyolot ya, Bay. saya nggak Kamu nyolot udah Bu. saya pecat. Jadi percuma kamu mau jelasin apapun sama saya, itu udah nggak penting lagi dan nggak bakal ngembalin kamu kerja bareng sama saya lagi. Mending kamu cari tempat kerja yang bisa seenaknya kamu kerja di luaran, seenaknya kamu datang jam berapapun. Bu, Jangan kerja sama orang, Bay, kalau kamu masih kayak gini. selama saya 4 bulan kerja di sini, baru hari ini saya telat Bu. Ya karena itu masih 4 bulan. Sebelum karyawan di sini datang, saya masih bantuin UB di sini. Ya udah, kalau misalkan memang saya nggak ada toleransi karena saya udah berbuat kesalahan yang sangat besar di sini, saya terima kalau saya dipecat Bu. Dan asal Bu Putri tahu, orang yang selama ini Bu Putri percaya, yang sering ngobrol sama Bu Putri, karyawan-karyawan yang lain, mereka cuma pengen ngancurin Bu Putri. Kamu nggak usah membolak-balikan fakta kalau Saya- kamu di sini yang salah. Bu, apa dari dulu saya pernah bohong sama Bu Putri? Dan ketika ada kejadian-kejadian itu, semua yang saya omongin sama Bu Putri dan Bu Putri nggak percaya, semuanya benar kan Bu? Ada rekaman CCTV. Dan sekarang karena memang saya bersalah dan Bu Putri nggak mau mentoleransi saya terima kalau misalkan saya dipecat. Bagus kalau kamu terima, dan saya juga nggak butuh maaf kamu di sini.
Kamu ngapain malah di sini? Kamu gimana sih? Aku dari tadi nungguin, kamu malah di sini. Ngagetin aja. Lihat tuh. Putri lagi marah-marah sama Bayu. Itu siapa? Itu Bayu. Iya. Kenapa? Berarti benar kata David kalau Berarti David udah berhasil kan? Iya. Ya udah, Ya ampun, Tuh, udah pergi. jangan dipecat hari ini juga. Kita samperin ini aja ya. Kita samperin Bu Putri. Iya boleh. Ya. Silakan kamu pergi, sekarang kamu bukan karyawan di sini. Ya Bu, makasih Bu. Kenapa bisa kayak gini sih? Bu Putri ada masalah. Maaf ya Bu, kita sempat melihat Bu Putri lagi marah sama supir Bu Putri. Ya nggak apa-apa. Jadi gara-gara supir itu kita dibatalin kerja sama kontrak yang paling besar. Gara-gara supir. Kok bisa sih, Bu? Udahlah. Ya ampun. Bu Putri. Jadi hari ini tuh ada meeting penting dan saya telat gara-gara supir itu telat. Tapi nggak apa-apa sih. Ya iyalah, udah dibatalin. Klien kita udah ada di tempat setengah jam yang lalu, sedangkan saya masih di sini belum berangkat gara-gara nungguin supir. ya Tapi nggak apa-apa sih. Supir itu udah nggak kerja lagi sama saya. Udah saya pecat juga dan saya minta tolong kalian besok carikan saya supir yang amanah nggak kayak orang itu. Tenang aja Bu, tenang. Nanti saya juga bilang sama Pak David untuk cari yang lebih baik lagi karena kan kemarin urusan seleksi itu Pak David. Tapi nanti saya bantu untuk rekomen untuk Ibu deh biar nggak ada kesalahan kayak gini lagi Bu. Bu Putri tenang aja, setelah ini akan lebih tertata lagi kerjaannya Bu. Yaudah, ibu sabar ya, nanti cantiknya hilang loh kalau ibu marah-marah terus. Ya saya tahu kesel banget karena ini project gede banget. Ya udah lain kali kalau memang ada project gede, ibu kasih ke kita aja biar kita yang bantu handle. Jadi ibu terima beres, terima datang untuk waktunya biar saya yang atur. Ibu tahu kan saya nggak pernah salah kalau dia pegang proyek. Kok kamu ngedukung banget kalau Bayu saya berhenti kan? Bukan, Ada apa? Bu, itu untuk kebaikan perusahaan ini. Iya Karena Bu. kan dari dulu Bu Putri sangat percaya sama supir Bu Putri sampai nggak butuh sama kita semua. Dan sekarang kita mau bantu ngehandle juga Bu. Oh, jadi kedepannya. kalian ngedukung supir itu berhenti supaya saya bisa ngasih project sama kalian. Bukan gitu Bu, bukan maksudnya gitu, karena Bu, kita maksud tahu saya. karena kita tahu sebenarnya Bayu itu benar-benar ada niat lain ke Bu Putri. Niat lain gimana? Iya, iya. Maaf ya Bu, kita nggak bisa lancang seperti itu. Ya intinya ini yang terbaik untuk perusahaan. Nggak apa-apa, kita dukung kalau Bu Putri emang udah nggak butuh lagi sama Bayu. Bukannya kalian juga deket sama Bayu ya? Deket secara teman aja. Seharusnya kalian nggak ngedukung saya buat ngeberhentikan Iya, teman-teman Iya, kalian. saya emang teman Bayu Bu. Cuma Tapi kalau profesional aja Bu. kalau urusan Bayu di kerjaan nggak baik, Iya. ya saya juga pasti marah. Karena kan kita juga kerja di sini Bu, jadi kita juga berharap perusahaan ini bisa berkembang lebih pesat lagi. Dan ini udah menghilangkan satu klien yang sangat beruntung banget buat kita. Kalian nggak lagi memanfaatkan situasi kan? Maksudnya Bu? Untungnya apa untuk kita Bu manfaatin ini? Iya. Justru lah, ya udahlah. Supir. Lagian itu cuma sopir, kecuali ibu harus kehilangan manajer yang kerjanya bagus ataupun ada kawan kita yang kerjanya bagus tapi ibu pecat, ya kita pasti nggak akan dukung. Cuma kan Kita nggak naik jabatan kalau misalnya Bayu berhenti. ada Bayu atau enggak kan nggak ngaruh Kan apa-apa. nggak- maksudnya nggak ada untungnya buat kita Bu, jadi kita nggak ada menguntungkan situasi ini. Yaudah ibu sabar aja ya. Nanti saya coba hubungi Pak Ratno karena saya juga pernah ketemu sama Pak Ratno. Siapa tahu Kok kamu tahu aku ada kerja sama Pak Ratno hari ini? Kenapa kamu juga bisa tahu aku bakal meeting sama Pak Ratno hari ini? iya Bu, saya kan selalu paham apa aja proyek yang masuk Ibu. Itu bentuk perhatian saya terhadap perusahaan. Iya Bu. Ya udah kalau gitu tolong carikan supir. Iya Bu, tenang aja. Berarti Bayu udah nggak bisa deket-deket lagi dong sama Putri. Berarti sekarang kamu udah bisa deketin Bayu dengan leluasa. Oke, kamu cari sopir ya. Aku mau fokus untuk cariin kerjaan buat Bayu. Oke? Iya. Thanks, Win.
Cari mana lagi kerjaan? Kenapa, Bay? Hah? Gak apa-apa kok. Tapi dipecat sama Bu Putri karena terlambat. Hah? Kasian banget sih. Aku tahu Fit, semua ini kerjaan kamu. Aku punya salah apa sih Fit sama kamu? Kamu selalu berusaha gimana caranya aku biar nggak kerja di sini. Padahal aku cuma kerja supir Fit. Aku cuma cari makan di sini. Kenapa kamu selalu gangguin kerjaan aku? Kamu ingin tahu masalah kamu itu apa? Kamu mencoba merebut posisi aku yang selama ini aku dapatkan. Bu Putri selalu perhatian sama aku, tapi semenjak ada kamu, Bu Putri malah memperhatikan kamu, selalu curhat sama kamu. Itu yang menjadi permasalahan. Fit, Tahu nggak? aku kan supirnya Fit. Ya otomatis dia ngasih tahu dong sama aku. Alah, kalau bukan karena kamu menggoda Bu Putri gak bakal melirik kamu. Hah? Emang kamu siapa? Hah? Kamu orang miskin, tahu nggak? Fit, kamu ngapain sih marah-marah sama Bayu? Emang kenapa, Vi? Kasihan, aku denger dia baru aja dipecat. Baik, kamu yang sabar ya. Tenang aja, nanti aku pasti bantuin kamu untuk cari kerjaan di luar, oke? Kamu gak usah sandiwara deh Fit. Semua ini kerjaan kamu juga kan? Kamu nggak suka ngeliat aku bareng sama Bu Putri kan? Aku nih supir di sini. Aku cari makan di sini, Vi. Kenapa kamu selalu gangguin kerjaan aku? Baik, aku bisa. Karena aku udah tegasin sama kamu, Vi. Aku nggak mau ada hubungan sama siapapun di sini, termasuk sama Bu Putri. Bu Putri juga nggak mungkin suka sama aku. Begitupun juga dengan kamu, Vi. Aku nggak pernah suka sama Tapi aku sayang baik sama kamu. Vi. Berapa kali aku harus kasih tahu sama kamu? Kita profesional urusan kerjaan. Aku cuma supir, Vi. Baik, tapi maksud Vivi baik. Udah deh, Vin. Dia bakal bantuin kamu setelah ini kalau Kamu juga nggak usah sandiwaran di sini, Vin. Kamu seneng kan? Aku dipecat di sini. Kalian bertiga emang punya niat gak baik sama aku. Kalian berusaha buat aku dipecat di sini supaya Udah, kamu kalian. gak usah marah-marah. Vi, Aku kecewa banget sama kamu, Vi. Baik, tapi Vivi bakal bantuin kamu baik. Kamu butuh kerjaan kan? Ya kan, Vi, kamu bisa bantuin Udah deh. Bayi bisa dapat kerjaan lebih baik. Kalian gak usah sandiwara di sini. Aku tahu. David juga udah ngomong kok sama aku. kamu gak usah libatkan aku dalam masalah ini ya. Hah? Semua ini gara-gara kamu, bukan gara-gara aku. Udah deh. Mulai hari ini, Vi. Aku kan udah nggak kerja di sini. Kamu bebas mau ngapain aja di sini dan nggak perlu kalian susah-susah lagi buat ngefitnah aku lagi. Ya udah, Bu Putri nggak bakalan semarah itu kalau bukan karena kalian ngadu yang enggak. kamu tuh suka ya sama Bu Putri? Itu bukan urusan kamu. Aku cuma profesional urusan kerjaan di sini. Baik, kamu tuh siapa? Ngapain suka sama Putri? Kalau aku siap nerima kamu. Aku cuma supir, Vi. Aku nggak peduli, Bay. Udah deh. Aku udah muak banget dengerin omongan kamu. Vi, Kalian bertiga sekarang bebas mau ngapain. Oh ya, ini terakhir kali aku balik ke kantor karena charger aku ketinggalan. Gak usah gangguin aku lagi. Aku udah gak ada urusan. Baik, tapi baik. udahlah Vi, kamu percuma so baik sama dia. Vi, kok malah jadi gini sih? Kamu ngomong apa? Kamu nggak ngapa-ngapain. Terusnya dia makasih dong kalau aku mau bantuin, tapi Bayu jadi gini, Vi. itu udah tahu rencana kita. Hah? Kamu sih nggak hati-hati, Fit. Enggak, Vi, kamu masih punya kesempatan. Yang penting Bayu udah dipecat. Vi, Vi, kantor ini setelah aku ambil alih saat aku mau bangkrut. Kak. Ternyata. Put. Kok kakak di sini? Kan kakak udah bilang semalam baru nyampe kota ini. Kenapa nggak bilang sama aku? Nelpon dulu kayak sebelum kesini kan aku bisa siapin sesuatu buat kakak. Kejutan apapun karena kakak aku yang ganteng ini baru datang dari luar kota. Gak perlu, aku cuma mau lihat perkembangan perusahaan kamu. Saat dulu pertama pas kakak ambil alih dari seorang yang mau bangkrut, pas kakak serahkan sama kamu, kakak nggak nyangka loh. Sekarang perusahaan ini udah seperti ini, kayaknya udah lebih dari kata stabil ya. Ternyata kamu hebat ya. Berarti
Kakak bangga dong punya adik yang cantik kayak aku, apalagi mandiri kayak aku. Iya Put, Kan. ya sebenarnya tiap hari Kak juga kepikiran, kamu mampu nggak ngatasi masalah hal seperti ini. Ternyata kamu mampu, dan ya nggak sia-sia sih didikan orang tua kita dulu sama kita, hingga akhirnya ya kita bisa sukses, dan ya kamu di luar dugaan kakak. Kerjaan kakak gimana? Kerjaan kakak sih, ya biar anak buah kakak yang kerja. Sekarang udah capek banget, jadi ya pengen cari bisnis lain sih, biar nggak boring Bisnis kerjaan cuma. apa lagi kak? Bisnis kakak di luar kota sama di kota ini itu udah banyak banget. Iya dari itu Pun. Kakak tuh ingin ya explore apa gitu yang sekiranya di kota ini nggak ada. Ya, ada sih satu bisnis di kota kakak yang di sini masih belum berkembang. Nanti pas di rumah kita omongin ini deh. Soalnya kesini kakak cuma mau pengen tahu perkembangan perusahaan kamu gimana sekarang. Gak ada Ya. kendala kan? Kalau ada kendala kamu ngomong sama kakak. Nggak ada kok, semuanya lancar, aman, kerjasama sama klien-klien penting juga semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kok kayaknya kamu pas ngomong kakak ngomong ada kendala, kamu mukanya berubah. Emang ada masalah apa? Kamu ngomong aja sama kakak. Nggak ada apa-apa kak, aku cuman kecapean aja karena dari semalam aku ya mempelajari proyek penting lah buat perusahaan ini. Oh iya, jadi kapan nikah nih? Jangan pacaran mulu sama kakak ipar aku. Calon kakak ipar aku. Gimana ya Put ya? Kak, dari segi pekerjaan kakak udah mateng, usia juga udah matang banget. Jadi sekarang kakak itu tinggal memikirkan kapan kakak menikah bareng sama pacar kakak sekarang. Dia itu baik loh. Iya, menurut kamu baik, tapi kerjanya itu selalu ke luar kota, ke luar negeri. Kakak males kalau kayak gitu. Ya rencananya sih kakak bulan depan mau ngelamar dia. Ya kalau misalkan dia nggak mau, ya kakak mau cari. Aku setuju. Aku bakal siapin semuanya untuk acara lamaran kakak. Gimana? Ya udah deh, kamu siapin aja. Tapi kakak maunya di kota ini. Soalnya kota ini teman-teman kakak ada di sini semua. Ya pastilah, nggak mungkin nikahnya di luar kota. Emang di luar kota ada siapa? Nggak ada siapa-siapa kan? Keluarga kakak di sini cuma aku satu-satunya. Ya kalau di luar kota cuma karyawan, Bud. Kalau di sini kan sahabat kakak, teman-teman kakak juga kumpul di sini. Gitu. Oh iya kak, aku ke toilet dulu ya. Kakak mau tunggu di dalam atau tetap di sini? Enggak deh. Ntar aku disangka tamu datang ke sini orang minta amal. Ya udah kamu ke toilet aja. Ya udah deh. Yuk, Arif, ketemu lagi. Kamu ngapain di sini? Kamu sendiri ngapain di sini? Ya ini kantor adik aku. Kantor adik kamu, Rif. Iya, aku kan bilang tadi aku mau ke kantor adik aku kan, dan aku bilang juga kalau kamu mau kerja di kota ini, kamu tinggal masuk di kantor adik aku. Ya, aku kerja di sini, Rif. Syukurlah kalau gitu, akhirnya kamu bisa bekerja di sini. Seperti Tapi yang aku harapkan tadi. itu tadi waktu aku ketemu sama kamu, Rif. Sekarang udah nggak lagi. Maksud kamu? Aku tadi dipecat sama Bu Putri. Ya, aku telat, Rif. Karena aku sempat ngobrol sama kamu dan benerin mobil kamu. Dan aku datang ke sini. Beliau marah banget sama aku, dan biasanya Bu Putri nggak pernah kayak gitu sama aku. Ya, dia marah banget dan mecat aku. Kamu tenang aja. Putri itu nggak tahu siapa kamu. Ntar kalau dia balik ke sini, aku bakal kasih pelajaran lah buat dia. Atau kalau kamu mau posisi Putri, aku bakal gantiin. Oh, jangan, Rif. Ntar dikira aku cuman manfaatin kamu. Ya aku nggak mau. Udah, nggak apa-apa. Biar aku cari kerjaan lain aja. Putri itu patuh sama aku. Jadi apa yang aku katakan, dia pasti ikutin. Iya. Jadi kamu nggak perlu kemana-mana atau pulang atau keluar dari kantor ini. Tapi Rif, aku cuman gak enak sama Bu Putri. Kayaknya Bu Putri cuman emosi. Kamu nggak usah marah sama Bu Putri. Kamu terlalu banyak ngerasa nggak enak sama orang. Sampai-sampai kamu tuh diperlakukan nggak adil. Kamu terima aja. Ini kan semua salah aku, bukan salah kamu. Seandainya tadi kamu nggak bantuin aku, nggak ngobrol sama aku, kamu nggak bakalan telat. Iya. Emang dia Putri itu sampai marah gara-gara apa sih sama kamu?
Biasanya kalau cuma telat 5 menit setengah jam tuh nggak masalah. Ini kalau sampai kayak gitu. Ya, Putri itu batal kerjasama gara-gara telat. Kliennya katanya nelpon ngebatalin itu. Hanya masalah klien. Ya udah kalau emang dibatalin ya udah nggak apa-apa. Ntar aku cari PT mana yang udah ngebatalin kerjasama dengan adik aku dan aku bakalan ya cut semua kerjasama dengan perusahaan aku yang dulu. Tapi aja. Bu Putri, Proyek itu bakalan berjalan, kerjasama itu bakalan berjalan, jadi kamu aman. tapi aku yakin sih Rif, Bu Putri nggak bakalan nerima bantuan dari kamu. Dia 11-12 sama kayak aku Rif. Dia juga pengen mengembangkan dirinya dengan dirinya sendiri. Ya kalau emang mau kayak gitu dia harus keluar dari perusahaan ini dong dan belajar dari nol. Ya kalau emang dia nggak mau bantuan dari aku, gitu aja kok. Aku aja nggak pernah diceritain tentang kamu. Aku juga baru tahu kalau Bu Putri itu adik kamu, Rif. Aku baru 3 bulan kerja sama Bu Putri. Dia nggak pernah cerita apapun tentang kakaknya yang orang kaya banget dan punya perusahaan besar banget. Ya artinya dia emang bener-bener mandiri, Rif. Ya kalau itu emang iya. Tapi ya aku emang didik dia untuk jadi orang biasa. Dan perusahaan ini juga awalnya dulu hampir bangkrut. Jadi aku serahkan sama Putri. Saya pengen tahu dia itu gimana cara ngelola perusahaannya. Akhirnya sekarang perusahaan yang dia pimpin udah stabil, bahkan omset yang aku denger sih lebih dari tahun-tahun yang kemarin. Jadi aku bangga sama dia. Tapi Rif, aku minta tolong nggak usah deh, Rif. Nggak usah ngomong sama Bu Putri. Aku Nggak udah enak. Kamu diam aja. Kamu tinggal diri samping aku dan dengerin aku ngomong sama itu nanti. Aku sebenarnya balik ke sini cuma buat ambil charger ketinggalan, Rif. Udah kamu di sini aja. Sekalian tunggu Putri, katanya Putri mesti ke toilet. Ntar lagi aku bakal ngomong. Nah, ini dia. Tuh. Kamu bener pecat Bayu dari sini. Kamu cerita, Bay. Udah deh, nggak usah tanyain Bayu. Kakak yang tanya ke kamu kenapa kamu lempar sama Bayu. Ya tadi emosi aja, Kak. Soalnya Kenapa? Tadi- Hanya karena gara-gara klien. PT apa yang mutusin kerjasama dengan perusahaan ini? Kak Biar itu kakak telepon dan semua kerjasama dengan perusahaan kakak bakal kakak cut. bareng sama Pak Retno. Itu perusahaan yang penting banget bagi perusahaan kita, Kak. Udah deh. Nanti siang dia pasti datang ke sini untuk mohon-mohon minta kerjasama sama kamu. Sekarang kakak tanyain, kenapa kamu harus pecat Bayu? Iya, Asal kamu tahu aja, Bayu telah datang ke sini karena bantuin kakak terus. Iya, mobil kakak macet. Terus kakak masih ngobrol-ngobrol. Asal kamu tahu, Bayu ini teman lama kakak. Kalau nggak ada Bayu, entah kehidupan kita masa lalu gimana, dia selalu bantuin kakak sama kamu. aku minta maaf ya, Bay. Tadi cuma emosi aja. Tapi bentar. Gimana, Kak? Bayu temen lama kakak. Iya, kan kakak selalu ngomong sama kamu. Kenapa Kak nggak cerita sih sama aku? Kamu juga kenapa nggak cerita sama aku, Bay? Padahal kita sering ngobrol. Dan kamu juga tahu, dia ini kakak aku. Ya, emang kamu pernah cerita kalau misalkan kamu tuh adiknya Arif? Kamu kan nggak pernah cerita. Kamu juga nggak tahu. Ya aku nggak tahu, Put. Dia nggak tahu pun. Berarti kakak tahu dong kalau Bayu jadi supir aku. Dia baru tahunya barusan. Udah tahu langsung kamu pecat. Ya nggak kaget dong. Ya seandainya Bayu mau, pasti kamu bisa digantikan sama Bayu. Tapi Kak. Bayu nggak mau. Kenapa? Dia itu udah berjasa. Makanya apapun yang dia minta bahkan kakak kabulin. Tapi dia tetap nggak mau. Nah gimana kalau permintaan aku kamu jadi suami Putri aja? Kalau kamu nggak mau, ya dengan permintaan aku yang lain. Lihat dia senyum-senyum. Emang senyum barusan? Udah deh kamu nggak usah nutupin apa-apa dari aku. Dari tadi aku lihat kamu udah senyum-senyum. Ya udah gini. Siapa tadi Pak siapa? Pak Retno. Nah dari PT Abadi itu kan, kakak bakal telepon dan nanti sore dia sendiri yang bakal. Serius, Kak? Kak, Mana dia? Bay, aku minta maaf sama kamu. Tadi aku emosi banget karena itu klien penting. Dan aku juga kemakan omongan orang-orang. Jadi aku minta maaf. Aku juga nggak dengerin penjelasan kamu dulu. Seharusnya aku dengerin kamu dulu tadi. Udah apa-apa kok, Put. Aku juga memaklumi kalau misalkan kamu marah sama aku dan kamu pecat aku. Terus gimana? Apanya gimana?
Kakak aku gimana? Emang kamu mau dijodohin sama supir kayak aku? Kan sekarang kamu udah bukan supir, kamu udah aku pecat. Emang kamu jadi supir sekarang nggak kan? Ya bener kata kakak aku sih, kamu nggak apa-apa gantiin posisi aku asalkan aku jadi istri kamu. Kamu memang udah yakin? Kamu beneran suka sama aku? Aku suka sama kamu, Bay. Dari dulu semenjak kamu pertama kali jadi supir aku. Tahu. Kamu tahu? Ya aku tahu, cuman aku sadar diri, makanya aku nggak terlalu merespon. Karena aku cuman seorang supir, orang nggak punya. Ya kamu tahu sendiri pun keadaan aku cuman ngerasa nggak pantas. Cuman kalau udah Arif yang ngomong, aku juga nggak bisa bohong sama perasaan aku. Aku juga sayang banget sama kamu. Kamu jangan nikahin aku cuman gara-gara gak enak sama kakak aku. Enggak, maksud aku karena kakak kamu sendiri yang udah ngomong sama aku, dia terima sebagai perwakilan keluarga kamu. Apa alasan aku buat menolak perjodohan ini? Aku juga sayang banget sama kamu, Put. Aku semangat kerja tiap hari bukan hanya urusan gaji, tapi karena aku ketemu terus sama kamu. Ya meskipun kadang aku menghindar, ya itu bukan karena aku gak suka, tapi karena aku ngejaga. Aku takut kamu malu ketika dilihat sama orang lain. Pasti Vivi, Windy dan juga David sering ngomongin aku kan sama kamu. Mereka berusaha buat ngejauhin aku kan dari kamu. Vivi itu suka sama aku, Put. Vivi suka sama kamu. Iya, dia pasti Emang udah bakal- nyatain perasaan sama kamu? Dia berkali-kali ngomong sama aku, cuman gak pernah aku respon. Kamu juga suka? Kalau aku suka pasti aku respon. Dia tuh selalu berusaha gimana caranya aku bisa jauh sama kamu. Ya aku baru berani ngomong sekarang ya karena kamu kan udah calon istri aku. Ini beneran? Ya aku beneran. Ya udah. Tapi ingat ya, karena aku udah tahu Vivi suka sama kamu, jadi kamu nggak boleh deket-deket sama Vivi lagi, apalagi sampai ngobrol berduaan. Dan aku juga bakalan pecat Vivi sama teman-temannya, David sama Windy juga. Karena aku tahu ya, Bay, kerjaan mereka itu nggak bener. Malah kamu yang selalu disalah-salahkan sama aku. Aku udah nyangka sih, kamu juga gak bakalan semarah itu sama aku. Dari beberapa bulan terakhir aku kerja sama kamu, dari pertama sampai sekarang, baru tadi kamu marah sama aku. Dan aku tahu kamu pasti dipengaruhi sama mereka. Ya gara-gara mereka aku kan udah kesel. Terus mereka nambah-nambahin sama aku, Bay. Aku tambah kesel sama kamu. Padahal kamu nggak salah di sini. Aku tetap salah, Put, karena aku telat. Ya tapi kan kamu telat gara-gara kamu bantu kakak aku. Sama aja enggak kan? Ya aku kan gak tahu kalau itu kakak kamu. Tapi kamu beneran terima aku nih? Perlu berapa kali sih aku harus jawab aku mau bareng sama kamu? Ya udah, aku juga bakalan ngobrol lebih lanjut lagi sama Arif. Biar Arif nggak nyangka aku cuma main-main, tapi Arif tahu banget sih tentang aku karakternya gimana. Kakak aku itu nggak mungkin ngasih yang nggak baik buat aku. Berarti kalau kakak setuju sama kamu, kamu yang terbaik buat aku. Ya udah. Kamu dari tadi senyum-senyum terus, tambah manis, tau nggak, baik? Aku kalau dipuji-puji, Put, nanti aku pingsan di sini, Put. Nggak apa-apa. Aku kuat kok ganteng kamu. Kalau saya cowok yang digotong sama perempuan, mending aku gotong kamu. Oh ya, nanti aku juga pengen ngasih peringatan sama Vivi supaya nggak gangguin aku lagi. Ya tentunya harus di depan kamu biar kamu percaya. Karena kamu sekarang jadi calon suami aku, dan bentar lagi kamu jadi suami aku, kamu bebas ngapain aja sama mereka bertiga. Ya aku juga nggak semena-mena juga, Put. Aku cuma mau ingetin urusan pribadi, urusan kerjaan itu kan masih urusan kamu. Kecuali kamu udah jadi suami aku, istri aku maksudnya. Ya baru aku yang bakalan nentuin semuanya, Put. Masih belum nikah, tapi kamu udah salting ya, Bay? Ya itu soalnya ini hal yang nggak pernah aku bayangkan, Put. Ternyata kalau emang jodoh itu nggak kemana. Ya udah, abis ini kita kemana? Aku hari ini nggak mau banyak kerjaan karena aku harus full bareng sama kamu. Kemana aja yang kamu mau, aku pasti anterin kamu. Bu Putri, katanya Bayu udah dipecat sama Bu Putri. Kenapa? Kaget ya? Rencana kalian nggak berhasil buat ngeberitin Bayu. Rencana apa, Bu? Iya Bu.
Jadi Vi, Bayu nggak jadi diberhentikan sama saya karena Bayu itu sekarang jadi calon suami saya. Hah? Calon suami, Bu? Kok bisa calon, Bu? Kaget juga. Kenapa nggak terima? Bayu itu teman kakak aku. Dan dia juga berjasa di kehidupan kakak aku. Temennya Pak Arif. Makanya Bayu dijodohin sama aku sama kakak. Kenapa nggak terima? Terus Bu Putri mau? Kenapa nggak mau? Kamu yang mau. Aku udah cerita semuanya, Vi. Kalau kamu sering ngajak aku jalan di jam kerja, kamu sering gangguin aku, Iya kan aku ngajakin kamu. ya aku jujur aja semuanya sama Putri. Kenapa kamu ngajak Bayu di luar jam kerja? Dan kerjaan kamu selalu nggak beres, Vi. Bareng sama David sama Windy juga. Jadi, aku nggak mau ada perempuan ganjen di kantor aku sama supir aku sendiri. Jadi kalian bertiga, aku pecat. Bu, saya Apa bisa... mau Kayak gitu Maaf. dong. Ibu kan harusnya evaluasi dulu semuanya. Apa-apaan itu? Kok tiba-tiba aku polisi? Nggak rapat sih, Kak. Cuma mecat karyawan aja karena kerjaan mereka nggak bener di sini. Jadi boleh dong aku pecat kan? Ya, ini semua. Pak Arif, sebenarnya saya nggak terlalu bermasalah kok. Pak Arif bisa nggak bilang sama Bu Putri? Mungkin kebijakan yang diambil dari perusahaan ini semua ada di tangan Putri. Jadi kalau Putri sudah ngomong A, saya nggak bisa apa. Oh ya Put, barusan Pak Retno telepon, dia sendiri yang bakal datang ke sini dan minta maaf kita semua. Beneran, Kak? Kakak udah telepon Pak Retno? Ya udah. Kasih ya, Kak. Ini ada apa? Kok Masih kumpul di sini? Bisa tolong kita nggak biar kita saya nggak bisa ada apa-apa sih semua. Kak, tanggung mau jawab aku udah. bilangin sama pacar kamu kalau kamu bantuin cewek di sini. Put, aku cuma siapa pacaran aja. Ini kan juga lewat kamu. Ya, kalau emang udah nggak ada jalan lain, ya terserah kamu mau kamu pecat atau mau kamu turunin jabatan. Vi, aku udah tahu banget model kamu, Vi. Sekarang kamu gak berhasil deketin aku, mau deketin Pak Arif. Aku tahu nih kalian berdua, otak kalian aku juga tahu kok. Rif, aku makasih banyak ya kamu udah bantuin aku. Dan aku juga udah ngobrol sama Putri. Aku bakalan terima perjodohan ini, Rif. Bisa kalau gitu. Kalau masalah yang kemarin atau masalah apa, kamu nggak harus menutupi cuma kamu harus ngomong sama aku kalau ada apa-apa kan. Begitu pula juga kamu kalau ada apa-apa, kamu nggak usah sungkan atau kok minta tolong sama kakak ini kakak apa? Iya, aku cuma nggak mau ngebebanin kakak aja karena perusahaan ini udah kakak percayain sama aku. Masa iya sih ada apa-apa aku sih masih minta tolong. Tapi Rif, nanti jangan terburu-buru buat nikahin aku sama Putri dulu ya. Aku masih mau ngumpulin biaya dulu. Yo itu semua terserah kamu sama Putri aja. Yang penting kalian sudah ada ikatan, ya tinggal meneruskan yang ini terus saja. Saya di sini cuma bisa doakan. Ya udah kakak tinggal dulu ya. Masih ada program. Makasih ya, Rif. Dadah. Ya udah, kalau kayak gitu pasti nenek aku seneng banget. Aku mau kenalin kamu sama nenek aku. Ya udah sekarang aku siap ketemu sama nenek kamu. Ya udah, ayo. Karena aku udah calon suami kamu, Put. Terus? Kamu gak mau gandeng aku? Yuk.